Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sobat Daring? Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagi Sobat Daring semuanya yang akan menggunakan fasilitas Big Blue Button. Nah, jadi fasilitas Big Blue Button ini adalah salah satu fasilitas video conference yang bisa diintegrasikan di dalam platform e-learning kita yang menggunakan model gitu ya. Terutama ini bagi Bapak Ibu yang ada di Universitas Airlangga. Jadi di e-learningnya Universitas Airlangga itu menggunakan untuk video conference-nya itu menggunakan Big Blue Button gitu ya. Dan kelebihannya dari yang ada di e-learningnya Universitas Airlangga itu Big Blue Button ini sudah menggunakan IP address UNER ICID sehingga kalau ini digunakan oleh mahasiswa ataupun oleh dosen maka itu bisa free karena maksudnya free kuota ya karena ada beberapa operator itu XL Indosat dan Telkomsel ya. Telkomsel itu sudah terdaftar, artinya UNER ICID itu sudah terdaftar di tiga operator tersebut. Jadi kalau mengakses website menggunakan UNER ICID itu maka akan bisa free free kuotanya. Jadi Bapak sekalian, kita kembali ke sini ya. Jadi kalau nanti sudah Bapak sekalian join di Big Blue Button-nya yang ada di platformnya Bapak sekalian, itu nanti akan muncul yang pertama adalah muncul kotak dialog ini ya, pilihan kita hanya mendengar saja atau pakai mikrofon. Nah, ini biasanya orang salah salah pilih biasanya. Biasanya yang ditekan adalah yang ini listen only gitu ya. Biasanya begitu karena dikira oh saya pakai headset gitu ya. Saya pakai headset berarti saya milih listen only. Nah, kalau dipilih listen only ini nanti Bapak sekalian tidak bisa bersuara, hanya bisa mendengarkan saja gitu ya. Ini yang seringkali kadang-kadang trouble. Jadi nanti baik mahasiswa maupun dosen ketika masuk dalam Big Blue Button ini jangan pilih yang ini tapi pilih yang mikrofon ini. Nah, kalau mikrofon ini nanti Bapak sekalian bisa dua-duanya, bisa mendengar dan juga bisa berbicara. Kita klik. Nah, ini suruh tes kita, dites ya. Jadi ini masih connecting ya. Nah, ini nanti kita diminta untuk tes suara. Nah, tes satu dua tiga. Kalau emang sudah terdengar, maka kita bisa yes. Ya, tekan yes. Tapi kalau suara kita tes tidak muncul, berarti kita pilih no. Nanti biar proses lebih lagi oleh sistem. Oke, ini karena saya sudah dengar suara saya sudah masuk, maka kita klik yes. Nah, kita ini sudah terhubung sebenarnya, sudah terhubung di dalam Big Blue Button. Ya, ini tampilan awalnya seperti ini. Ya, kalau ingin menampilkan ini kok tidak ada videonya, covernya mana gitu loh ya. Jadi memang kelebihannya Big Blue Button ini adalah dibandingkan yang lain ya. Kalau di Big Blue Button ini standarnya itu memang wajah itu video kita tidak nampak. Ya, video kita tidak nampak. Ya, ini hanya satu nama saya saja karena emang hanya peserta satu untuk demo gitu ya. Jadi tidak nampak suaranya, wajahnya tidak nampak. Ya, jadi standar gitu. Kalau di aplikasi lain itu biasanya langsung muncul videonya, atau ada yang aplikasi lain itu ada pilihan join with video atau join without video gitu ya. Tapi kalau Blue Button ini itu langsung bisa standarnya itu tanpa video, hanya suara saja. Nah, gitu ya. Jadi kalau ingin menampilkan videonya ya di bawah ini ada 4 tombol ya, kita pilih yang share webcam. Ya, share webcam ini. Oke. Ya. Ini wajah saya jelek ya. Belum mandi ini ya. Oke, kita klik ya sharing.
Nah, sudah muncul wajah saya di sini, sudah muncul wajah saya. Nah, ini kalau kita besarkan juga boleh. Nah, ini kita besarkan begini juga bisa. Atau kita ingin apa? Kembali ke tadi bisa kita kembalikan lagi pakai tombol ini ya. Ekstraknya ya, membesar atau mengecilnya gitu ya. Nah, itu kalau kita ingin mematikan ya tinggal diklik lagi ini stop sharingnya ini dimatikan saja stop sharingnya. Nah, sudah hilang videonya gitu ya. Terus kemudian ini adalah ini bisa bisa kita hide juga di sini ya. Kita ini istilahnya begini. Ini adalah papan tulis sebenarnya Bapak sekalian. Ya, di sini adalah papan tulis sebenarnya. Jadi ini papan tulis nanti tempat untuk presentasi dan sebagainya ada di sini semuanya. Ya, ini papan tulis. Ya, misalkan ini bisa kenapa ini ada tombol yang seperti ini. Ini kita bisa coret-coret. Kalau sini kita hidupkan di sini tools ini, kita hidupkan sebelah kanan ini. Kita hidupkan. Kita mau coret ini pensil. Nah, ini kita bisa coret. Nah, jadi ini semacam papan tulis, ya, papan tulis. Nah, jadi ini kita bisa gunakan. Kalau mau pilih yang kosong, bisa saja nanti ditambahkan. Nah, ini kosong, ya. Jadi ini papan tulisnya, ya. Jadi ini papan tulis yang jadi di sini adalah papan tulis. Jadi sebenarnya seperti kelas. Jadi kelas, ya. Seperti kelas, ini adalah papan tulisnya. Kalau ingin apa nama itu? Ini sudah dilihat oleh seluruh peserta, gitu ya. Ini papan kelas. Kalau kita ingin ini ini sudah putih, gitu ya. Papan tulis, gitu ya. Ini kita tulis begini, kita mau apa, ya? Atau kita mau nambahkan tentang ini gambar sini boleh. Atau kita mau nulis gini teks, ya. Kita tulis teks ini. Kita tulis tag ini teks. Jadi Bapak sekalian boleh ya menulis ini seperti jadi fungsinya ini adalah seperti papan tulis ya. Ini papan tulis di kelas. Jadi kalau kita ngajar itu kan ada papan tulisnya. Itu sama persis kita sudah disediakan oleh bibulaternya di sini. Ya. Ini yang saya rasa tidak ada di mana? Tidak ada di tempat yang lain ya, di aplikasi yang lain tidak ada. Ya, di aplikasi lain tidak ada papan tulisnya ini, gitu ya. Setahu saya sih ya, setahu saya selama ini saya menggunakan beberapa aplikasi video conference itu, saya menggunakan aplikasi TeamLink, Zoom, gitu ya, Google Meet, itu tiga itu yang pernah saya pakai. Itu tidak ada fasilitas untuk ini apa istilahnya fasilitas untuk papan tulis ini. Nah, jadi kita di sini bisa menggunakan papan tulis ini untuk mengajar. Ya, jadi kita bisa menulis mengajar di sini. Mau apa dan sebagainya seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian di sini papan tulis ini macam-macam ini ya. Nanti bisa dicoba mau gambar ini mau seperti ini juga boleh ya. Terserah, ini banyak pilihan-pilihan ya kalau gambarnya itu ya. Terus ini ini kalau kita mau hapus, kalau ingin menghapus ini, menghapus semuanya ini, kita tinggal tombol clear ini aja. Di sebelah sini ada seperti sampah ini, tong sampah ini kita clear. Nah, sudah hilang, gitu ya. Nah, jadi ini papan tulisnya Bapak sekalian ya. Terus kemudian ini kelebihan papan tulis ini bisa multi user. Di sini turun multi user with board. Jadi kalau ini kita klik Bapak sekalian, ya. Ini nanti ada tulisan namanya, Noven Suprayuki menulis gitu ya. Jadi ini sayangnya tidak ada tidak ada peserta yang lain ya. Kalau ada peserta yang lain, maka itu bisa yang lain bisa menulis dengan ada namanya seperti ini. Jadi kita bisa meminta mahasiswa kita gitu ya untuk ayo silakan coba siapa si A silakan ini kerjakan soalnya ini seperti apa gitu ya, coba tambahkan begitu. Nah, itu bisa. Jadi kalau mau seperti itu ya silakan begitu ya silakan dibuat ini multi user. Jadi ini untuk tombol pennya di sini, kemudian ini adalah untuk bentuk-bentuknya ya, bentuk sama warnanya bisa di sini.
Ini adalah kalau di undo, ya ini mengando, ya membatalkan tindakan kita sebelumnya. Ini untuk menghapus. Nah, itu menghapus. Yang bawah ini adalah untuk multi user. Kalau ini kalau tandanya ini cuma satu gini aja, ya itu berarti hanya single user. Tapi kalau dirubah begini, nah itu kan jadi dua banyak itu ya. Nah itu bisa multi user. Nanti mungkin bisa Bapak sekalian coba, gitu ya. Jadi bisa mahasiswa yang lain, tidak hanya presenter yang bisa, gitu ya. Itu terkait dengan fasilitas di sini. Ini bisa kita besarkan juga, make full presentasi. Nah ini bisa kita juga presentasi di sini, ya. Kita bisa whiteboard-nya. Ini makanya nih the set bank for whiteboard. Jadi whiteboard-nya kita besarkan. Kalau mau mengecilkan seperti semula tadi, tinggal kita kecilkan seperti ini. Gitu. Ini juga bisa kita atur, bisa kita perbesar gini ya, atau bisa kita kecilkan. Ya, ini ada tombol mengatur dan mengecilkan ya. Terus ini juga untuk bisa mengatur ini apa istilahnya lebar layar ya, lebar whiteboard ya. Lebar whiteboard-nya. Gitu. Jadi ini adalah sekali lagi ada whiteboard, ada papan tulis yang sudah kita sediakan untuk bisa ini. Jadi nanti kalau ini kalau digabung dengan video itu modelnya ini begini ya. Kita start video. Nah ini jadi bisa modelnya seperti ini gitu ya. Nanti kalau misalkan kita ini kalau mau kita besarkan juga bisa. Jadi ya tulisannya bisa kita besarkan ya. Itu terus ini juga kita besarkan begini, cuma videonya tidak kelihatan gitu ya. Videonya tidak kelihatan gitu ya. Oke, kita balik lagi. Nah, seperti ini kita tutup videonya. Nah, ini bisa lebar seperti ini ya. Memang sih kalau tidak pakai video hanya suara saja itu saya rasa lebih hemat kuota gitu ya, dan juga lebih sistem tidak terlalu berat nantinya. Kalau pakai video itu biasanya agak berat gitu ya. Oke, jadi ini fungsinya itu ya. Ini juga bisa ditambahkan ini whiteboard-nya ini gitu ya. Itu. Nah, ini jadi sekali lagi ini whiteboard ya Bapak sekalian. Ini bisa juga ditutup ini kalau kita mau misalkan oke, sudah selesai tinggal kita nyalakan video kita misalkan gitu. Ya, kita nyalakan video kita. Nah, nanti bisa semua muncul semuanya gitu ya. Kalau ingin ini untuk video kita tadi setelah menerangkan gitu ya, kita ini terus kemudian kalau memunculkan whiteboard-nya lagi. Ini kan whiteboard-nya papan tulisnya hilang ya. Ini papan tulisnya hilang. Maka kita bisa ini restore presentation. Ini kita klik. Nah, muncul lagi ya. Kalau kita hapus ya tinggal di clear all annotation ini. Nah, sudah. Jadi sudah terhapus bersih lagi. Kita mau menerangkan kembali itu bisa dilanjutkan gitu ya. Nah, itu fungsi tentang whiteboard-nya. Ini juga selama kita mengajar ya, selama kita mengajar itu maka kita bisa merekam. Ya, ini bisa direkam Bapak sekalian ya. Kita bisa merekam. Ya, merekamnya di sini gitu ya. Jadi nanti bisa direkam misalkan begini start. Ya, ini berarti ini selama ini akan terekam ini nantinya. Ya, gitu. Yang bisa merekam dan tidak ini nanti moderator. Ya, moderator dalam ini dosen ya. Dosennya, jadi mahasiswa tidak bisa merekam. Ya, jadi mahasiswanya tidak bisa merekam, hanya dosennya. Jadi posisi saya saat ini adalah sebagai dosen. Ya, posisi saya sebagai dosen. Ya, sebagai dosen. Nah, ini kalau Bapak sekalian punya pen tablet mungkin bisa lebih bagus lagi. Gitu ya. Oke. Nah, memang agak susah kalau pakai mouse ya, gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa pakai yang lain. Oke, jadi itu untuk whiteboard-nya ya. Kemudian di sini ada bagaimana untuk presentasi. Nah, ini kan tulisan whiteboard-nya. Bagaimana untuk presentasi? Kalau presentasi itu ada dua cara Bapak sekalian. Cara yang pertama itu adalah kita lewat action ini. Ya, di tombol action ini itu ada macam-macam pilihan. Ya, ini ya. Ini untuk untuk versi kita sebagai dosen ya. Nanti kalau versi mahasiswa
itu mungkin ini nanti saya terangkan dulu ya. Ini fungsi dulu aja ya. Jadi ini ada pilihan kita start poll. Ini kalau misalkan kita mau polling ya. Misalnya kita ada ada pertanyaan di sini ya. Ada pertanyaan gitu ya. Kemudian pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D gitu ya. Maka kita bisa di sini start poll. Nah, start poll nih. Coba sekarang dipilih, misalkan nih saya mengatakan coba sekarang pilih pilihan A, B, C, D itu. Nah, kita pilih di sini nanti. Nah, nanti akan kita di sini nanti di peserta itu sudah muncul pilihannya A, B dan sebagainya. Nanti kalau sudah sudah merespon nanti bisa kita publish polling resultnya. Nah, nanti bisa tahu semuanya nanti. Gitu di sini. Ya. Berapa jawabannya benar, berapa yang salah, kemudian kita bisa diskusi dengan mahasiswa. Jawaban yang salah itu kenapa kok jawab ini, kenapa seperti itu dan sebagainya gitu ya. Nah, itu untuk action polling ya. Itu terus kemudian ini enggak apa-apa Bu, Bapak Ibu sekalian ya, dihilangkan seperti ini enggak masalah gitu ya. Ini mau dilebarkan juga begini ya. Gitu ya. Oke, terus kemudian ini ada yang kedua itu adalah upload presentasi. Nah, ini upload presentasi. Jadi kalau kita mau presentasi PPT kita misalkan, kita upload sini. Caranya kita masuk ke folder kita. Ya, folder file kita. Ya. Misalkan saya mau presentasi ini. Jadi semua file apapun bisa ya. Misalkan ini ya. Kemudian di-drag saja gini, kita masukkan sini. Nah, file yang dimasukkan ke sini itu nanti akan berubah menjadi PDF. Gitu ya, akan berubah menjadi PDF. Nah, ini. Ya. Ini kita klik. Nah, kalau kita klik ini ya. Jadi kalau kita klik seperti ini itu nanti ini kan kalau tandanya tidak disilang begini, itu berarti para peserta itu boleh mendownload file kita nantinya. Ya, boleh mendownload file kita. Tapi kalau kita silang begini, berarti tidak bisa mendownload. Ya, misalkan kita supaya mahasiswa bisa mendownload file kita, kita hilangkan saja. Ini makanya tulisannya nanti bisa, ini kan tanpa silang. Gitu ya. Kalau sudah begini, langsung kita klik upload. Ya, jadi apapun file yang kita masukkan dalam presentasi ini, itu semuanya akan terkonversi menjadi PDF, gitu ya. Akan terkonversi menjadi PDF, gitu ya. Nah, ini tinggal kalau sudah bagus, tinggal diperbaiki seperti ini. Kalau ingin diperbesar, ya tinggal diperbesar begini, gitu ya. Itu terus kemudian kalau ingin balik yang ini, kalau balik yang tadi ya tinggal ini ditekan SS atau ditekan tombol yang ini, gitu ya. Kalau mau diperbesar ya bisa begini, gitu ya. Kalau ingin tadi yang ini lebar, nah ini bisa kita lebarkan begini, ya. Jadi ini baik untuk versi mahasiswa atau versi dosen juga sama ya. Kalau ingin membesar kita besarkan begini, ini supaya kita bisa tahu. Ya ini download. Jadi nanti ini peserta bisa mendownloadnya di sini, ya. Peserta bisa mendownload di sini, gitu ya. Gitu. Ini jadi besar seperti ini. Kalau mau dikecilkan, itu bisa, ini, ya seperti ini. Gitu. Lebih enak memang kita presentasinya adalah dengan di full screen ya. Full screen kita presentasi ini, semua orang kan bisa tahu, ya. Nah, kelebihannya lagi di Big Blue Button ini kita bisa melakukan interaksi langsung dengan peserta, gitu ya. Ini masih ada tombol ini, ya. Tombol ini kita bisa pakai, jadi kita bisa oret-oret juga nih. Ya, kita bisa oret-oret. Nah, kita bisa oret nih, bisa oret di sini. Jadi bisa langsung, oh ini salah, ini ya. Misalkan mahasiswa sudah presentasi ini salah ini, ini salah ini. Atau kita membuat oret-oretnya juga seperti ini, ya boleh saja, gitu ya. Ini juga mau kasih warna yang merah, ini ya boleh. Nah, kalau kita ingin menghilangkan semuanya, ya coret-coretannya hilang. Kalau ingin Bapak sekalian ada mahasiswa yang ingin komentar,
silakan ditulis di papannya itu ya. Di presentasinya itu tinggal diklik ini yang multi user tadi. Nah, nanti ini muncul namanya kan itu, nama Noven sebagai yang nulis ini. Nah, seperti itu ya. Itu. Nah, itu untuk presentasi. Cara presentasi yang paling mudah gitu ya. Bahasa presentasi paling mudah dengan menggunakan tadi kita ini ada ini ya, saya lagi semua peserta boleh ini. Kalau karena kita sudah mengizinkan ya, memberikan izin supaya ini bisa di-download. Kalau kita tidak ingin mengizinkan mahasiswa kita atau peserta itu mendownloadnya, kita silang tadi yang pada saat kita upload tadi, gitu ya. Jadi pada saat di-upload itu semuanya harus harus semuanya file semuanya akan dikonversi menjadi PDF, gitu ya. Kemudian ini ada action. Ya, action yang ketiga itu share eksternal video. Jadi kalau ini bagus sekali bisa sharing video. Jadi mau presentasi dalam video bisa, gitu ya. Jadi tidak perlu pakai share screen. Jadi di dalam presentasi itu ada dua. Kalau biasanya di Zoom, di Teamlink, di Google Meet dan sebagainya, itu biasanya kita ada menu share screen. Nah, kalau di Blue Button ini tidak harus pakai menggunakan share screen. Meskipun di Blue Button ini itu ada fasilitas share screen. Nah, di sini ada fasilitas share screen. Share your screen. Ya, misalkan ini saya klik. Ya, saya klik untuk share screen. Nah, ini kalau sudah muncul, jadi ini adalah fasilitas share screen ya. Salah satu cara untuk presentasi juga, gitu ya. Ini kita klik, gitu, ya kita klik. Nah, nanti muncul ini, kita pilih yang your enter screen ini. Ini kita klik ini sampai, ini diklik ya. Gambar ini diklik. Ya biasanya orang bingung itu di sini aja. Nah, ini diklik ya, kemudian ditekan share. Ya, nah ini sudah proses share screen. Nah, ini ya, proses share screen. Nah, ini share screen. Kalau share screen berarti kita seperti Seperti fasilitas-fasilitas miliknya aplikasi-aplikasi lain ya. Kalau ingin men-stop ya tinggal stop share screen ini aja. Di sini tombolnya tadi, stop screen ini. Ya. Gitu. Oke, jadi sudah ini untuk pengenalan ini ya, pengenalan tentang seputar ini fasilitas presentasi kita. Jadi kalau ingin presentasi itu Bapak sekalian bisa menggunakan whiteboard ya. Whiteboardnya tadi bisa dipakai gitu ya. Whiteboard yang awal tadi itu. Nah, ini sudah kalau ini presentasi kita. Jadi whiteboardnya tadi bisa dipakai gitu ya, whiteboardnya. Kemudian oke. Terus kemudian ini ini sudah selesai ya tentang yang ini tadi. Kalau share screen sudah nih. Nah, sekarang adalah di sini, di mana di fasilitas yang sebelah kiri sini. Nah, ini ada public chat. Jadi ini mirip lah, yang lain-lain juga ada public chat ya. Jadi tinggal kita chat secara umum. Ya, hello gitu ya. Nah, ini bisa public chat seperti ini. Bisa juga kita nanti melakukan private chat ya. Ada juga private chat nih. Caranya private chat tinggal diklik saja namanya nanti. Ya, ini saya nggak ada namanya yang lainnya. Ini bisa private chat juga gitu ya. Jadi ini juga dimiliki oleh fasilitas yang lain ya. Pribula itu juga punya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh tidak dimiliki oleh aplikasi lain, yaitu ShareNote. Ya, ShareNote. ShareNote ini tidak dapat tidak dimiliki oleh orang lain, aplikasi lain ya. ShareNote ini sepengetahuan saya ya, selama saya menggunakan aplikasi lain. Jadi kalau di sini ShareNote, dosen bisa memberikan catatan ya, catatan ini bisa dilihat oleh semua mahasiswa gitu ya. Catatan ini bisa dilihat oleh semua mahasiswa. Dan mahasiswa itu bisa berkontribusi juga di sini gitu ya. Jadi saya misalkan jawab pertanyaan ini ya, jawab pertanyaan ini. Ya, misalkan ya. Ayo siapa yang jawab ini? Nanti mahasiswa itu bisa jawab di bawahnya ini. Gitu ya. Jadi interaksinya cukup luar biasa ini menurut saya. Blue button ini, dan ini bisa di save. Cara save ada di sini. Nah, ini ada
save di sini. Ya, ada save di sini. Jadi import export from two different file format. Ya, jadi ini bisa di save. Kalau ini kita klik ya seperti ini. Ya, ini disimpannya, gitu ya, gitu. Oke, ini bisa dikirim juga ke ini ya, bisa save as ini bisa juga gitu ya, gitu. Jadi ini bisa dipakai gitu ya untuk cara-caratan tadi ya, share screen, share note ya, share note. Oke, itu ya cara secara umumnya begitu ya. Secara umumnya ini fasilitas-fasilitas yang ini bisa kita tutup gini ya. Ya, jadi bisa muncul tadi, bisa public chat ini gitu ya. Ini juga bisa kita simpan, public chat ini bisa kita simpan ya. Ini bisa kita save atau kita clearkan semuanya, copy juga bisa, save bisa, copy bisa, clear. Ini membersihkan chat kita gitu ya. Jadi itu ini kemudian satu lagi. Satu lagi. Kita saat ini kan sebagai moderator ya. Kita sebagai moderator, maka nanti kita bisa menjadikan orang lain itu sebagai moderator juga bisa dengan cara mengklik nama orangnya tadi, gitu ya. Kalau ini bisa kita ini ya. Mohon maaf ini bisa apa? Bisa pada saat awal diskusi itu kita bisa kita multi user ya, bisa di mute semuanya kecuali presenternya ya, supaya tidak berisik ya. Karena biasanya kalau dalam diskusi video conference kan berisik dan biasanya orang-orang itu tidak mematikan mikrofonnya, lupa ya. Maka ini kita bisa pakai mute all user except presenter ini, atau semuanya dihidupkan ya. Kalau ini berarti presenternya yang bisa nyala, tapi yang lain-lain sudah mati gitu ya, ada presenternya. Nah, ini ada fasilitas breakout room. Breakout room ini apa? Fasilitasnya ini untuk forum diskusi kecil. Ya, jadi nanti dalam kelas ini kita bisa bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi dalam ini satu kelas ya. Kemudian nanti kita mau mengadakan diskusi kelompok secara online. Nah, nanti kita bisa pakai fasilitas breakout room ini ya. Nanti kita demokan untuk yang ini ya. Sementara ini kita fungsi dasar dulu ya. Gitu. Nah, kalau kita mau menjadikan orang itu menjadi presenter, ini sayangnya tidak ada peserta yang lain. Itu maka kita bisa mengklik di sini. Nanti di sini ada statusnya, yaitu ada pilihan lain ya, pilihan tambahan lain, yaitu make a presenter, kemudian promote moderator. Jadi nanti kita sebagai moderator bisa mempromote orang lain untuk menjadi moderator, menjadi co-moderator lah, moderator membantu kita gitu ya. Nah, ini yang yang ini nanti ini sayangnya tidak ada peserta yang lain ya. Kalau ada peserta lain nanti bisa didemokan sih. Nah, nanti biasanya jadi begini, Bapak Ibu sekalian, kalau sebagai dosen ada mahasiswa yang mau presentasi, tinggal diklik aja namanya. Ya, diklik namanya nanti muncul make presenter. Cuma sayang ini karena saya sudah menjadi presenter. Ini kalau ada muncul tanda ini, tanda ada TV seperti ini, itu berarti posisinya sebagai presenter. Ini berarti saya sebagai presenter. Ya, jadi ini nanti ada muncul muncul peserta-peserta yang lain, itu bisa klik seperti ini, nanti akan muncul make a presenter. Ya, yang punya hak sebagai make presenter itu adalah moderator. Nah, biasanya nanti mahasiswa, standarnya mahasiswa kalau di sini ya, standar mahasiswa itu tombol action ini tidak ada gitu ya, sama polling ini tidak ada, sama share screen ini juga tidak ada. Nah, tombol-tombol tadi itu yang tidak ada tadi itu akan baru muncul kalau tombol action, tombol quick poll sama share screen ini akan muncul di mahasiswa kalau kita sebagai dosen menjadikan mahasiswa sebagai presenter. Gitu, baru dia akan muncul seperti itu gitu ya. Oke, itu secara umum. Kemudian nanti ini bisa, kalau mau sudah selesai ya sudah, berarti tinggal end meeting. Kalau sudah end meeting begini, maka semua semua istilahnya perkuliahan sudah berakhir gitu ya. Silakan Bapak sekalian kalau mau mencoba
Big Blue Button ini, silakan masuk saja di sini di apa namanya itu di websitenya Big Blue Button ini. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa apa namanya itu untuk ingin mentrying, melatih, ya, Bapak Ibu sekalian bisa ke sini ke bigbluebutton.org, terus nanti pilih Treno, ya. Ya, sudah nanti itu ikuti nanti pilih Treno begini, ya. Kemudian nanti Bapak sekalian ini karena saya sudah login ya tadi ya. Nanti sign in pakai apa akun Bapak sekalian ya. Ikuti saja di situ. Ini karena saya sudah ini ya, sudah apa namanya sudah masuk ya, jadi seperti itu. Artinya sudah ini tadi, sudah sign in ya, jadi sudah masuk begini ya. Jadi itu nanti nanti ikuti saja, nanti akan muncul seperti ini, nanti tinggal kita start saja. Oke, kalau yang ini yang free itu hanya 60 menit ya Bapak sekalian, lumayan lah gitu ya. Kalau aplikasi lain itu apa namanya itu hanya 40 menit. Kalau ini 60 menit. Ya 60 menit. Jadi bisa dipakai ini ya. Silakan nanti Bapak sekalian mencoba mencoba-coba gitu ya, bisa dipakai dengan menggunakan kopi ini ya. Gitu. Baik, terima kasih. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk persiapan Bapak sekalian untuk mengajar dengan menggunakan Big Blue Button ya. Sekali lagi ini masalah masalah kebiasaan saja. Sebenarnya Big Blue Button ini saya bukan promosi ya, tapi memang kenyataannya Big Blue Button ini sebenarnya lebih sangat fungsional sekali kalau kita menggunakan Big Blue Button ini sebagai mengajar gitu ya. Kalau aplikasi-aplikasi lain itu lebih tepatnya, lebih pasnya sebenarnya mereka untuk untuk meeting ya. Nah, kalau Big Blue Button ini memang di-create untuk pembelajaran. Ya, oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Tetap semangat untuk tetap berkreativitas dalam pembelajaran daring. Semoga lancar kuliahnya dan bisa terpuaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.